Halo, apa kabar kalian? Gimana? Masih bingung? Mau cari sepeda apa? Anjay. Gimana ya? Selamat sore. Sebelum itu aku juga mau terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe, share, like, and comment, ya kan? Alhamdulillah berkat kalian nih subscriber udah sampai tembus 1400 ya. Meskipun nggak ada pendapatan, tapi oke lah, it's okay lah, nggak masalah. Kita memang nggak cari apa-apa dari YouTube, kita pure buat nge-review sepeda ini seperti apa, enak gak sih, ya kan? Nah, kali ini aku mau ngebahas nih apa yang mungkin kalian masih ragukan tentang sepeda ini, ya kan? Dan alhamdulillah sepeda ini tuh udah kisaran 6 bulan. Jadi aku tuh beli mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai sekarang Januari, tanggal berapa sekarang lupa, 13 Januari. Oke, apa aja sih yang aku alami di sepeda ini tuh, ya kan? Sebelum itu aku juga terima kasih dulu buat kalian yang udah tanya-tanya tentang sepeda ini, udah apa ya, antusias sama sepeda ini. Karena berkat kalian juga aku tetap bisa bikin terus video-video tentang sepeda ini. Dan nanti sepeda apa lagi yang bakalan lebih kompatibel, lebih enak untuk dipakai, digunakan tuh kedepannya. Apakah ini masih worth it atau ada lagi sepeda listrik yang lebih performanya lebih bagus, lebih efisien, lebih hemat, dan reliable seperti itu. Oke, untuk sepeda ini sendiri sih selama 5 bulan alhamdulillah performanya nggak ada yang menurun sama sekali. Jadi performanya masih bagus banget, nggak ada penurunan sama sekali. Dari mulai atas deh, kita bahas mulai dari atas. Dari speedometer, kita nyalakan dari speedometer. Nah, udah berjalan 652. Padahal sebelum itu, ini di beberapa video yang lalu pernah aku bahas, itu udah tembus 2200 kilometeran lah kurang lebih. Nah, karena ada beberapa tombol yang mungkin kalian udah tahu ya, kenapa kok bisa kilometernya balik ke reset ke 0 lagi, seperti video ini. Nah, itu kenapa kok bisa ke reset ke 0 lagi, itu mungkin beberapa kalian yang udah tahu ya, cukup tahu aja lah, nggak perlu di-share. Karena itu memang hal bodoh banget kalau seumpama itu dilakukan. Dan jangan berharap juga seperti itu, ya kan. Nah, kali ini untuk mode yang lain itu mungkin kalau dari kompartemen depan ini, dari depannya ini, dia yang nggak bisa itu bagian klakson mati. Nah, dipencet mati. Terus alarm, bukan alarm sih, kayak bunyi dari lampu sein juga mati. Nah, itu nyalakan lampu sein tapi nggak ada bunyi pip 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 seperti itu, ya nggak ada. Cuman kalau lampu depan, lampu belakang masih nyala. Lampu depan tuh masih nyala dan terang banget. Nah, ini mati klakson bukan karena rusak ya, karena memang bodohnya aku aja. Jadi ceritanya itu, aku itu nyuci sepeda kan. Nah, sebenarnya mau bikin tutorialnya sih, tapi tutorialnya kok malah bikin rusak seperti itu. Jadi waktu aku nyuci, air itu masuk dari lubang ini. Nah, itu kena di bagian speaker klakson. Jadi ceritanya di sini tuh speaker klakson sama speaker sein itu jadi satu. Jadi kalau seumpama itu dicabut, dua-duanya ini mati. Nah, kalau sama dua-duanya mati kan aku jadi nggak bisa ngesein nih, nggak bisa ngasih lampu sein. Alhasil yang aku cabut cuma di bagian speakernya aja, tapi kalau untuk di bagian lain-lainnya enggak. Jadi ada, bukan dari sumber utamanya yang aku cabut, cuman di speakernya aja. Jadi dibongkar, setelah itu diputus gitu. Kalau sama mau disambung lagi bisa nanti disolder kayak gitu. Nah, kalau seumpama dari kerusakan ini sendiri itu dari lampu sein sebelah kanan, dia redup. Kalau sebelah kiri itu kan nyala tuh, ya kan, cerah kan, kelihatan kan. Nah, tapi kalau sebelah kanan itu enggak, tuh, enggak nyala. Dia kalau malam gitu kayak remang-remang gitu, jadi kurang nyaman lah. Tapi nggak masalah sih, masih dalam batas wajar. Terus dari rem udah dalam ya, yang belakang udah dalam. Kalau yang depan masih enggak, masih enak yang depan.
cuman keras ya, nggak tahu kalau punya kalian keras apa nggak. Kalau punya aku ini keras banget. Terus kalau rem belakang itu mungkin karena ada dinamo motornya ya, mungkin dia agak keras. Cuman kalau yang depan nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Tapi kalau seumpama untuk kedalamannya ini bisa disetel ya. Di belakangnya sini ada, di bagian sini, bukan sebelah sini cuy. Nah sebelah sini tuh ada itu di bagian ini. Nah ini bisa disetel, diputar kanan kalau pengen lebih dekat. Nah apa yang bikin sepeda ini berbeda kok bisa sampai 2000 km? Ini padahal udah hampir 4000 km ini selama aku pakai. Itu yang nggak bisa bohong adalah ban. Dari bannya itu udah kelihatan. Nah udah mulai habis. Tapi aku nggak perlu khawatir sih, ini spare partnya juga banyak, di online juga banyak, cara gantinya juga sama kayak motor. Dan pernah bocor 1 kali ini, Nah untuk kondisi belakangnya seperti ini, kotornya sih nggak ngotak ya kan. Dan lagi itu rantainya sudah berkarat tuh, karena nggak pernah kerawat ya, bagian rantainya nggak pernah kepake juga. Seperti itu. Untuk suspensi masih oke, masih enak. Controller di bawah sini ada kontrolernya ya, mungkin nggak kelihatan, tapi di bawah jok ini ada kontrolernya. Jadi kalau seumpama kalian mau nyuci, yang penting ini nggak kesemprot air. Jadi kalau dari dalam sini tuh kelihatan. Kalau saran aku sih mending ini ditutup kresek belakangnya, tutup kresek di depan itu disumpel apa gitu loh, ditutupin. Jadi biar waktu nyuci enak seperti itu. Kalau untuk suspensi depan masih enak banget. Justru waktu pertama kali beli dia itu kayak apa ya, bunyi jeduk-jeduk gitu loh. Tapi setelah lama dipakai, selama 6 bulan, hampir 6 bulan, itu udah mulai enak. Bunyi-bunyinya itu jeduk-jeduknya udah mulai hilang, udah mulai empuk lagi gitu loh. Jadi nggak begitu ini sih, maksudku normal-normal aja sih, nggak kayak sepeda motor. Kalau sepeda motor kan memang buat ban banyak ya kan. Ini masih enak. Nah ini bannya juga kelihatan kan kalau sama udah pemakaian panjang jauh, karena memang sepeda ini tuh aku pakai buat kerja, aku pakai buat nganter roti, aku pakai buat mobilitas sehari-hari, itu pakai sepeda ini. Bahkan motorku Mio sahabat SPBU itu kalau mogok aku dorong pakai unit ini, itu enak banget itu loh, simple, nggak ada yang aneh-aneh di sepeda ini tuh. Nah kayak gitu. Terus dari joknya ini udah mulai habis ya, udah mulai kempes. Kalau dipencet sih kelihatan masih empuk, cuman beda kalau sama kita pernah nyobain dari awal waktu beli sama sekarang itu kelihatan beda banget. Ini udah mulai habis, udah mulai keras. Ya enggak sih, sebenarnya nggak keras, cuman waktu baru lebih empuk daripada ini. Ini sih masih empuk ya kan, tapi waktu baru itu masih lebih empuk daripada ini. Nah kurang lebih kayak jok belakang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk bodinya masih original, masih enak, masih kuat, nggak ada yang aneh. Ini untuk bagian rangka, nomor rangkanya di sini. Mana sih kalau lepas? Aku lupa juga. Nah itu nomor rangkanya ada di dalam. Mana sih? Mana ya? Pokoknya ada di sini lah. Itu kelihatan kok. Intinya itulah ada di situ. Nah, ini tutup lagi cuy, nanti kalau kemasukan air. Nah, kayak gini. Tapi sepeda ini tuh memang ada nomor rangkanya. Tapi bukan berarti bisa disekolahin ya. STNK BPKB-nya nggak bisa disekolahin ya tetap. Karena memang ini nggak ada STNK sama BPKB, karena bukan termasuk kendaraan bermotor. Tapi kalau sama dipakai di jalan raya ya tetap pakai keselamatan berkendara gitu loh, kayak helm, sepatu, sarung tangan kalau dibutuhkan dan lain-lain. Jadi tetap patuh sama peraturan lalu lintas seperti itu. Nah kalau untuk dari sensor-sensornya itu masih enak, nggak
mengganggu. Jadi kelihatan dari kotornya itu kelihatan banget kan kalau udah 5 bulan, hampir setengah tahun dipakai dan kondisi baterai masih bagus banget. Sepeda ini tuh sering aku review karena ya tahu sendiri coy, kan emang dipakai buat tiap hari. Jadi apapun yang terjadi di sepeda ini tuh pasti bakalan aku share. Contoh kalau seumpama ganti spion ini, spion bar N namanya itu, kayak gitu. Jadi overall poinnya di sepeda ini tuh sebenarnya enak banget, nggak ada yang nggak enak menurut aku. Pengecasannya juga enak, nggak ribet. Jadi seperti video yang sebelumnya itu, penjelasanku yang kemarin, kalau seumpama kita ngecas itu kita ngelihat kilometernya juga. Jadi kalau seumpama kilometernya udah lebih dari 20, atau kalau seumpamanya nih kasarannya barnya di sini tuh, kalau ini tidak digas, ini nggak sambil digas ya, sini tuh berkurang 1. Nah itu kurang lebih ngecas itu 5-6 jam seperti itu. Kalau kalian berbeda-beda ya mungkin bisa coba aja sih di rumah. Kalau aku ini udah berkurang 1 ya, tanpa disentuh gas, tanpa gas disentuh itu kisaran 6 jam. Tapi kalau sama dipakai, waktu dipakai sambil digas ya kan, sambil digas baru berkurang 1. Tapi waktu dilepas masih full, itu mungkin 4 jam udah penuh. Biasanya aku sih seperti itu. Jadi pengecasannya pun meskipun dari chargernya itu udah cut off-nya, tetap kita antisipasi buat ngelepas sendiri karena itu juga mempengaruhi usia dari charger. Karena kalau seumpama chargernya udah rusak ya wassalam, nanti yang lain pasti ikutan rusak. Jadi kayak gitu. Nah ini di mana, daerah Heritage, cerah sekali ya kan. Tadi sempat mendung, tapi sekarang udah cerah banget kayak gitu. Nah, untuk yang ingin aku bahas setelahnya itu ya kan, ini kan namanya kan Uinfly Redfish 6 ya kan. Nah, aku dapat info dari teman-teman, Uinfly ngeluarin lagi Redfish 8, bukan 7 ya. Kalau yang 7 itu Dragonfly ya kan, ya kayak Dragonfly kayak gitu. Kalau Dragonfly spesifikasinya hampir sama persis kayak ini, cuman bedanya di bodi belakang, dia itu kotak. Kalau ini kan bodi belakangnya kan bundar ya kan. Kalau Redfish, kalau Dragonfly itu enggak. Kayak kok Dragonfly sih? Iya sih kayak Dragonfly ya. Ya, pokoknya intinya itulah DF pokoknya. DF7 namanya. Nah, itu spesifikasinya hampir persis sama kayak seperti ini. Top speednya, akselerasinya, pengecasannya, jarak tempuh, beban angkut sama aja. Tapi kalau seumpama untuk Redfish 8 itu anjay, kalian bisa lihat sendiri ya kan di sini. Nah seperti itu, anjir, aku tuh waktu ngelihat Redfish itu kayak gimana ya, kalian lihat sendirilah ini. Untuk dari segi aerodinamisnya ya kan, dari sudutnya, tekukannya, shapingnya itu ganteng sekali. Bukan ganteng sih, cantik. Ibarat kayak cewek itu kayak wiw gitu loh ya kan. Itu kayak ada dipandang itu enak, dipakai itu modis gitu loh. Beda sama sepeda listrik pada umumnya. Kalau ini tuh kayak bagus banget. Nah sedangkan Redfish 8 anjir, kalau gua ngasih jempol tuh sama kaki-kaki pun aku kasih itu yang Redfish 8 ada. Tapi kalau seumpama nanti ada infonya, nanti bakalan aku review. Kalau seumpama aku dapat kesempatan buat nge-review Redfish 8, nanti aku review seperti apa ya kan. Kalau untuk bocorannya sih, dia motornya, dinamo belakang itu 600 watt dan baterainya bukan 12 ampere lagi, tapi 20 ampere cuy. Ini 12 ampere itu bisa sampai 40 kilo. Sedangkan kalau semua kita pakai yang 20 ampere itu bisa sampai 80 km. Karena temanku sendiri ada yang pakai Syncross yang ada di video ini, di video sebelah itu ya kan, punya yang di channelku sendiri. Itu dicoba 75 km dengan kondisi goncengan. Seperti itu. Jadi cocok sih buat kalian yang pengen ada uang lebih nih kan. Kalau untuk harga sih mungkin kisaran masih hampir 7 jutaan, tapi nggak sampai 7 jutaan. Nanti 7 juta itu juga kembali. Tapi kalau seumpama kalian ada yang pengen lihat reviewnya, nanti komen aja di bawah seperti apa, ya kan? Nanti kalau seumpama aku bisa kasih info, aku kasih info juga pembelian linknya ada di mana. Kalau ada toko yang terpercaya ya kan,
Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu dari saya. Kalau seumpama ada yang kurang bisa komen di bawah. Kalau ada pertanyaan juga atau ada yang keliru dari ucapan kata saya, bisa komen juga di bawah. Sekian dari saya. Apa ya yang kurang ya? Nggak ada ya kayaknya. Udah gitu aja. See you on next video.